Berapa bulan itu waktu itu yang nggak dibayarkan? Ini yang tim pertama dulu ya? 3 bulan, iya 3 bulan. Ah, 3 bulan lebih. 3 bulan? Ya. Wah, luar biasa. Dan Luar biasa. merantau, di sini merantau. Kebetulan saya 2 kali berturut-turut. Kejadiannya 2 kali berturut-turut ya. Selamat datang di Vortex Podcast. Karena di balik semua berita akan selalu terdapat satu kebenaran. Kali ini saya akan mencoba untuk mengungkap satu kebenaran di balik sebuah berita yang selama ini ada beredar di sosial media. Di dunia e-sports Indonesia, ternyata di balik gemerlapnya pemain-pemain bintang, masih ada talenta-talenta muda dan berbakat yang bahkan gajinya pun belum dibayar. Kok bisa ya? Masih ada cerita-cerita seperti itu. Nah, kali ini saya sudah terhubung dengan salah satu narasumber kita yang juga sempat mengutarakan kekecewaannya di sosial media terkait soal haknya yang belum dibayarkan. Kalau begitu langsung saja saya akan menghubungi Benzo. Halo Benzo. Halo, halo. Halo, gimana kabarnya sekarang? Baik, puji Tuhan, baik. Wah, mantap, mantap. Benzo ini sekarang sudah tergabung di tim Onyx Prodigy ya? Iya, Onyx Prodigy MBL. Dan juga sudah bermain ya? Sudah aktif bermain ya? Ya. Mantap sekali. Baik Benzo, mungkin saya pengen coba tanya-tanya dulu nih ke Benzo. Mungkin saya pengen nanya Benzo dari awal dulu kali ya. Dari awal karir Benzo, kapan pertama kali Benzo terjun di scene e-sports secara kompetitif? Dan boleh dong ceritain dulu gitu. Awalnya kenapa, terus sampai sekarang seperti apa gitu prosesnya? Oh, ya, oke. Mulainya itu dari SMA sih, mulai main. SMA kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 3 gitu. Tapi yang benar-benar seriusnya tuh pas kelas 3 tuh. Udah mau ujian, ada turnamen apa ya namanya? Unipin kalau nggak salah, Unipin Indomaret. Nah, itu ditandinginnya tuh tiap-tiap kota, regional-regional. Yang lolos, kan saya dari Makassar tuh. Main regional Makassar, menang tuh juara 1 di Makassar. Oh, juara satu. Terus offline-nya di Jakarta. Nah, offline-nya di Jakarta, singkat cerita sampai juara 8 doang pas di turnamen offline-nya. Peringkat 8 doang. Kalahnya sama Boom ID kalau nggak salah itu. Pas zaman-zaman masih ada Rainbow, Lexus. Dah balik tuh Makassar. Tiba-tiba ada kayak sponsor lah ya. Sponsor gitu ngechat, gimana nih? Dia ngeliat kita main kemarin di tempat di Taman Anggrek itu, kan tempat mainnya di Taman Anggrek. Di chat main diajak lah. Saya mau buat tim nih. Saya minat sama tim kalian. Gimana kalau kalian bisa stay di Jakarta nggak? Saya sediain GH. Udah tuh di chat dah tuh kita sama manajer kita. Seneng dong kita. Namanya masih cupu-cupu kan di Makassar. Ditawarin GH, gaji gitu-gitu. Diberangkatin. Udah singkat cerita diberangkatin lah ke Jakarta. Nama timnya Vince Esport tuh. Vince Esport dulu. Vince Esport ya? Iya. Ikut MPL lolos final qualifier MPL season 3. Oke. Dan waktu itu sempat main di MPL juga kalau gitu ya berarti ya? Iya, final qualifier. Masih kan waktu itu MPL masih kualifikasi gitu. Masih daftar. Nah, boleh nggak ungkapin gitu dari awal sampai sekarang apa sih yang menurut Benzo sendiri gitu? Apakah Benzo udah puas dengan perjalanan sekarang? Karena bisa dibilang Benzo mungkin pengalaman udah cukup lama ya, bertahun-tahun ya berarti ya. Iya. Kalau sampai sekarang ini bisa dibilang udah lebih baik kan dari dulu, atau apa sebenarnya mungkin kayak
perasaan Benzo saat ini gitu, mewakili Onyx Prodigy di MDL? Kalau sekarang harusnya baik sih. Kalau buat sekarang baik. Yang kemarin-kemarin itu mungkin karena apa ya? Kurang ini aja kali. Kurang teliti mungkin. Kurang teliti. Oke. Jadi waktu itu Benzo kan sempat cerita di sosial media ya tentang mungkin sedikit cerita tentang waktu itu Benzo mengungkapkan kekecewaan ya, berarti ya. Iya. Lebih seperti itu kan. Mengungkapkan kekecewaan karena gaji Benzo sebagai seorang pemain profesional yang memang sudah tertulis dalam kontrak tidak dibayarkan, bahkan sampai Benzo keluar dari timnya tersebut. Betul ya? Ya. Mungkin saya pengen tanya dulu sih. Apakah ini kejadian yang pertama kalinya yang Benzo alami selama berkarir di esports, atau sebenarnya ini udah berkali-kali gitu? Ini baru kejadian lagi sebelumnya gitu. Kebetulan saya 2 kali berturut-turut. Wow. Kejadiannya 2 kali berturut-turut ya. Wow. Boleh ceritain nggak yang pertama dulu itu kenapa ya? Yang pertama itu adalah tim ya. Tim MPLMDL juga. Wah, oke. Yang sempat viral juga kemarin. Oh, oke. Waktu itu boleh ceritain lagi nggak awalnya gimana, terus kayak pas pertama kali ditawarinnya seperti apa, terus janji-janjinya seperti apa yang tertulis di kontrak itu, boleh diceritakan mungkin? Janji-janji sih nggak ada ya. Soalnya kan itu tertariknya karena ada timnya ada MPL-nya. Jadi tertarik juga masuk. Niatnya juga pengen serius kan diprosin. Udah masuk. Taunya mungkin pas masuk itu lagi sialnya aja ya, lagi finansialnya timnya lagi nggak bagus. Soalnya itu kan awal-awal COVID juga kalau nggak salah tuh. Oke, berarti alasannya itu karena memang keuangan timnya sendiri memang sedang tidak bagus. Tapi apakah waktu itu timnya sendiri bilang ke kamu gitu, kalau misalkan, oh maaf nih, kami memang saat ini sedang sulit dari segi finansial, jadi kami tidak bisa membayarkan gaji kamu, atau memang mereka diam-diam aja sama kamu gitu? Yang tim pertama Tim pertama. nggak ada ya. Kayaknya nggak ada deh. Akhir pembubaran baru ada Wow. pembicaraan. Berarti berapa bulan itu waktu itu yang nggak dibayarkan? Ini yang tim pertama dulu ya? 3 bulan. Iya, 3 bulan. Wah, 3 bulan lebih. 3 bulan? Ya. Wah, luar biasa. Dan Luar biasa. merantau. Di sini merantau. Wow, Benzo. Kamu anak Makassar ke Jakarta merantau nih ya, bener-bener memang cari prestasi, memang juga untuk menghidupi diri sendiri, tapi 3 bulan nggak dibayar waktu itu ya. Waktu itu apa yang kamu rasain gitu waktu itu? Kalau buat diri sendiri sih nggak ada ya, tapi kasihan orang di rumah doang sih. Kasihan sama Oke. orang di rumah. Kasihan orang di rumah karena kamu juga ngebantuin mereka ya dengan pendapatan kamu gitu. Iya, pasti. Iya, iya Wow. pasti. Kasihannya tuh takut bikin kecewa aja. Soalnya dikasih kepercayaan kan dari lulus SMA tuh. Kan awal SMA setelah SMA tuh maunya disekolahin pilot. Wow. Tapi karena ada game, jadi lebih milih game. Itu dikasih percaya sama mama tuh gitu ke game. Gitu ya. Berarti sebenarnya Benzo ini harusnya mungkin jadi pilot kali ya di tempat lain gitu ya. Di dimensi lain mungkin Benzo adalah seorang pilot ya. Tapi di sini Benzo adalah seorang pemain e-sports. Wow, luar biasa sekali. 3 bulan sih bukan waktu yang singkat ya. Saya juga ngerasain banget sih pasti waktu itu mungkin kecewanya, sedihnya dan gimana. Tapi yang bikin saya juga kaget, ternyata memang bukan kejadian pertama kalinya gitu untuk Benzo. Yang terakhir ini boleh nggak diceritain juga gitu awalnya, karena kan kamu sudah pernah nih mengalami hal yang sama gitu kan sebelumnya. Terus berarti ketika kamu ditawarkan masuk itu prosesnya seperti apa?
Prosesnya trial dulu pasti ya. Dia bikin divisi baru gitu, rombak player-player sama mereka, terus trial baru. Oke. Trial baru, terus saya ajak teman saya nih, si yang dari tim lama juga, Oke. nicknya Ikino sama STWRD saya ajak. Oke. Soalnya udah kayak chemistry gitu kan, Mm-mm. diajak. Ya udah, gak lama masuk, oke masuk. Bulan pertama tuh lancar-lancar aja bulan pertama itu. Mm-mm. Terus Seterusnya udah ada kayak sinyal-sinyal. seperti apa nih? Boleh diceritain nggak mungkin Mungkin karena sinyal-sinyal itu? ada trauma dari tim lama ya, dari tim sebelumnya. Jadi ada Iya, feeling ya? Ada firasat, ada feeling. Kayaknya gini lagi deh kayaknya. Kayaknya ujung-ujungnya kayak telat-telat lagi deh kayaknya. Apa tuh yang waktu itu dirasain? Apa mungkin telat? Dari telat atau gimana? Bulan pertama lancar. Bulan kedua telat beberapa minggu gitu. Nah itu dari telat beberapa minggu itu udah ada feeling ke depannya bakal telat-telat terus nih. Wow. Terus boleh cerita nggak? Waktu itu ketika udah mulai telat-telat gitu, udah mulai punya feeling-feeling seperti itu, kamu sempat coba untuk komunikasikan mungkin dengan manajer atau dengan staff dari timnya? Ya, kalau komunikasi sama manajer selalu ya, soalnya deket juga sama manajernya anak-anaknya. Deket banget malah sama manajernya. Manajer juga pasti kita selalu suruh follow up ke atasan gitu-gitu. Ya jawabannya lagi ada apa ya, suatu dana yang belum cair, belum turun gitu. Jawabannya itu terus, jawabannya itu aja. Oh, dana belum cair dan belum turun ya. Dan berarti ini yang terdampak semua ya berarti ya? Semua pemain ya? Dan termasuk manajer juga berarti kalau gitu? Iya, manajernya juga termasuk. Wow, luar biasa. Dan waktu itu setelah terakhir Benzo di sana, apakah Benzo dan teman-teman coba untuk mediasi gitu dengan timnya, dengan perwakilan dari timnya, mungkin dengan Dari CEO-nya atau gimana? dari atasan nggak ada yang gimana ya bilangnya, nggak ada, seenggaknya datang ke tempat datang ke GH gitu, nggak ada. Wow, nggak ada. Nenangin anak-anak gitu, harusnya kan sebaiknya seperti itu. Jadi memang tidak ada perwakilan dari tim, manajemen, bahkan tidak ada kabar sama sekali gitu ya? Ya. Tidak ada upaya untuk bikin kalian ya, Benzo dan teman-teman juga terjawab gitu ya? Sampai sekarang berarti belum ada nih? Kabar ada. Oh, kabar ada? Sekarang udah ada. Kabar pasti ada dari antara atasan sama manajer. Oke. Tapi buat ngomong langsung ke secara personal sama kita sama player-player buat nenangin player-playernya nggak ada. Dan itu sampai sekarang ya, sampai detik ini pun berarti memang belum ada komunikasi lanjut ya? Terakhir kemarin ada minggu lalu. Oh, oke. Minggu lalu ini berarti, maaf ya, saya potong. Berarti kamu sudah masuk ke Yang Onyx Prodigy ya? Gap. Udah. Oh, oke. Terus Dan apa tuh kira-kira yang isinya? yang masuk di Lambe, yang masuk, ya itu yang pas masuk di Lambe itu baru diadain ini Oh, oke. meeting. Berarti sekarang progresnya sebenarnya masih berlanjut ya untuk penyelesaian sengketanya itu ya. Sampai sekarang itu sebenarnya prosesnya masih berlanjut ya untuk penyelesaian sengketa ini. Masih berlanjut. Wow. Tapi dengan Benzo bergabung dengan Onyx, berarti yang kontrak di tim sebelumnya sudah nggak ada lagi berarti gitu ya? Udah nggak ada, udah nggak ada. Oh, I see. Oke. Nah, karena Benzo sendiri kan tergabung di timnya MDL ya, berarti ya sekarang. Sempat ada nggak coba untuk
komunikasi, sempat coba nggak untuk komunikasiin dengan perwakilan dari pihak Muntun gitu, selaku penyelenggara, untuk kayak ini apakah bisa membantu gitu kan, apa yang sedang dirasakan gitu? Nggak ada, kita nggak ada. Memang nggak mau atau bagaimana, Benzo? Yang tim kemarin Iya, betul. nggak ada. Oh, oke. Berarti belum pernah dicoba sama sekali nih ya? Iya, nggak ada. Oh, jadi Makanya kita nggak nyampe ke situ sih pikirnya. Oke. Berarti sekarang memang pengen fokusnya untuk selesaikan dengan perwakilan timnya terlebih dahulu ya, tanpa melibatkan siapapun dulu ya? Iya. Oke. Nah, kira-kira menurut Benzo nih, apakah bisa hak kamu akan terbayarkan pada akhirnya, ya, dan teman-teman juga yang lain? Atau mungkin Benzo bakal coba untuk ikhlaskan gitu? Ini mungkin pertanyaan yang kurang enak, tapi kalau misalkan mau dijawab silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya berharapnya sih diselesaikan ya, berharapnya. Kalau mau diikhlaskan juga gimana ya? Ya. Tapi kalau misalnya ada at the end nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Oh gitu ya. Berarti Benzo sekarang yang penting adalah fokus dengan yang lagi ada sekarang gitu ya, dengan Onyx ya? Iya benar. Oke. Benzo sendiri di Onyx sekarang gimana? Karena ini sudah lumayan lama ya, walaupun baru bergabung nih awal bulan Maret. Nah, sejauh ini apa yang Benzo rasakan di Onyx gitu? Ya nyaman aja sih, nyaman. Sama anak-anaknya juga cepet banget ininya. Adaptasinya cepet banget. Welcome banget. Apa yang mereka bilang ke kamu gitu ketika kamu bergabung? Ya harapannya juara bareng-bareng. Juara bareng-bareng ya? Juara bareng-bareng. Sekarang Onyx Prodigy itu kan berarti masih ada di papan tengah ya untuk klasemen ya? Benar. Berarti masih ada jalan jauh. Nah, dari Benzo sendiri kira-kira, karena Benzo sendiri masuknya kan di tengah-tengah ya. Jadi bukan di awal prosesnya gitu. Nah, kira-kira menurut Benzo sendiri ada sedikit beban kah dengan masuknya Benzo di tengah-tengah ini? Mungkin harapannya dari manajemen, atau mungkin Benzo ngerasa, oh ini yang penting saya coba jalanin dulu gitu. Mau beban mau dibilangnya ya ada beban, pasti ada dikit, tapi profesional aja jalaninnya. Wow. Oh, oke, menarik. Nah, jadi mungkin sekaligus untuk menutup ya. Mungkin apa yang kira-kira Benzo bisa sampaikan nih ke teman-teman di luar sana dari apa yang sudah dialami Benzo selama ini gitu, berkarir di e-sport sebagai professional player gitu. Pesannya semangat aja sih, main aja. Kalau emang mau serius di prosin, tetap main, banyakin channel teman-teman. Mainnya sama siapa aja mainnya. Jangan milih-milih teman main. Jangan milih-milih teman main ya. Ya. Karena bisa jadi teman yang dulu dekat sama kita ya kan, Betul. atau mantan musuh siapa tahu jadi teman gitu ya. Nambah-nambah relasi yang penting ya. Wow. Oke. Nah, ada lagi nggak kira-kira mungkin Benzo mau kirim pesan gitu untuk siapa gitu, sekaligus untuk nutup video ini? Mantan teman kerja ya nggak sih, sebelum tim sebelumnya. Ya, semoga good luck di yang ada tim baru, good luck di tim barunya. Yang masih mencari tim, good luck trialnya. Udah gitu aja. Oke. Terima kasih banyak Benzo atas waktunya. Semoga sukses, tetap semangat, dan saya juga akan doakan supaya proses penyelesaiannya ini juga dapat selesai ya dengan baik untuk Benzo juga. Amin. Oke, begitulah ungkapan dari seorang Benzo ya. Dan ini nampaknya memang masih akan menjadi sebuah polemik yang belum keluar jalannya. Tapi
Tentunya ini hanyalah perjalanan dan suka duka. Karena di setiap cerita pasti selalu ada pelajarannya, dan di setiap berita pasti selalu ada kebenarannya. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya Vortex Podcast dengan berita yang baru. Saya Yota Indra Putra. Sampai jumpa di Vortex Podcast berikutnya.